Waalaikumsalam. Berjumpa lagi bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya nekan dalam konten YouTube. Iya, Mbak. Oke, baik Mas. Cuma mau minta saran ya Mas ya. Kan kemarin kasus saya itu kan belum selesai ya Mas. Terus Mas Sandro kan menyarankan untuk ke KJRI, ya kan. Terus tapi saya konsultasi dulu sama Kak Afril. Terus oke, sama Kak Afril itu katanya tunggu dulu, gak usah ke KJRI gitu kan. Apa yang kamu laporin gitu kan. Terus oke, terus gimana? Terus Kak Afril itu mengirimkan ini Mas, dibuat ini, saya kirimkan ke sampean, intinya dibuatin surat lah itu. Untuk sebelum itu kan sudah dipanggil PT-nya, tapi nggak ada respon gitu loh Mas. Sama yang mediasi saya dulu itu dipanggil, tapi nggak ada respon gitu. Terus akhirnya dibuatin surat ini seperti ini, tapi itu kayak ya juga nggak ada respon gitu loh Mas. Terus besok itu kata dipanggil lagi PT-nya itu dipanggil lagi gitu, tapi kok saya nggak ini ya Mas ya, kayak ragu gitu loh, dia mau datang apa enggak gitu. Terus menurut Mas Sandro, seumpama besok itu pihak PT nggak datang, apa yang saya lakukan gitu Mas? Ya surati terus, telepon terus. Nomor aduan laporan sampean ada kan? Ada. Nah ya, lapor terus. Halo? Iya, terus ya kan bulan ini tuh ada 2 Mas suratnya ke sini. Terus majikan kemarin majikan kan nggak mau tahu, tapi bulan ini kan ada 2 tuh kok majikan nanya apa toh surat apa gitu. Terus oke lah, saya kasih tunjuk yang surat dari BP2MI, dari PT itu juga semua udah tak kasih tahu. Cuman kayak antara percaya apa enggak gitu loh Mas, majikan. Halo? Iya. Sampean datengin, yang nyurati sampean itu sampean datengin. Aku kan udah bilang berkali-kali sama sampean bahwa sampean itu sudah selesai urusan di Indonesia. Sampean datengin itu, yang nyuratin sampean itu alamatnya apa, di mana, datengin. Tunjukkan bahwa sampean sudah selesai mediasi. Sudah nggak punya tanggungan lagi sama kalian gitu loh. Paham nggak aku ngomong? Kan pernah, iya saya paham. Kan pernah teman saya itu mendatangi alamat tersebut Mas, tapi itu cuma gedung kosong. Saya nggak nanya temen, saya nanya sampean. Sing punya masalah sampean. Kok temennya yang disuruh datengin, gimana sih? Iya kan, itu kan sama Mas, maksudnya sama. Sampean buktikan sendiri. Yang kena masalah kan sampean toh Mbak. Ya Allah. Dinyatakan gitu loh. Kalau itu kosong berarti kan memang dia intimidasi. Dia nggak valid alamatnya. Sampean lapor ke KJRI 1, ya. Sampean lapor ke KJRI 1. Yang kedua sampean lapor ke Lebor. Sampean bawa itu surat tagihan semuanya, tunjukin sama Lebor. Terus surat dari BP2MI Lokung Jui yang Indonesia sudah menyatakan mediasi dan nggak punya utang, kasih ke Lebor. Jadi permasalahan ini tuh sebenarnya antara PT sampean, ya kan, dan sampean gitu. Tapi kalau sudah majikan yang dia canda, berarti sudah ngajak hukum Hongkong. Berarti dia neror sampean. Kalau sampean punya bukti bahwa kantor yang sampean datangi, videokan, tunjukkan ke Lebor juga. Terus tunjukkan juga ke KJRI. Kelamaan sampean nungguin April, harus bertindak. Laporkan ke KJRI semuanya. Ini kayak gini, masih datang aja surat kayak gini gitu loh. Jadi nggak cuman ngarepin dari BP2MI tok. Bisa dipahami nggak? Oke, terus direkam. Ke KJRI-nya direkam. Gimana caranya sampai dapat suratnya? Dapat rekamannya.
Halo? Iya, baik. Ya, Oke. jadi bukti-bukti itu semua dilaporkan. Terus kalau ada libur hari biasa, datang ke labor. Atau datang ke kantor polisi. Laporkan ke kantor polisi. Ini membuat kami tidak nyaman, apalagi majikan saya. Laporkan ke polisi sekalian. Saya dapat surat ini begini, nggak tahu siapa yang nyuratin, alamatnya saya cari nggak ada. Dan laporan ke polisi, bukti laporannya, nomor aduannya juga harus sampean simpen. Dan sampean melaporkan ke polisi dengan nomor berapa di pundaknya sampean catat. Jadi Oke. semua cara itu kita lakukan, Mbak. Bisa dipahami. Semua cara dilakukan, dan kalau sudah nyampe di polisi, tunjukkan ke majikan, aku udah ngelaporin ke polisi ini, alamat ini. Bila perlu sekali lagi kan, PT yang di Indonesia kalau sampean ingat alamatnya di mana bagaimana, laporkan lagi ke BP2MI lagi. Jadi terus kayak gitu. Karena menurut saya sekali lagi, sampean nggak usah bayar itu. Dia cuman intimidasi supaya majikan intermenit sampean. Gara-gara sampean nggak belum bayar. Bisa dipahami nggak? Makanya alamat itu harus dicari. Sekali lagi, pengirimnya dari mana, kantor posnya, capnya itu tanyain ke polisi. Bila perlu tanya ke kantor pos, ini alamat siapa yang ngirim, pengirimnya atas nama siapa. Kalau alamatnya dibuktikan sampean kosong, rekam alamat di amplop, terus ini alamat yang di amplop, ternyata ini kantor kosong. Bisa dipahami nggak? Nah, ketika kantor kosong itu tunjukin ke majikan. Mereka itu nakut-nakutin aku, membuat kamu gelisah. Kalau kamu gelisah, kamu nginterminate aku. Jadinya aku nggak dapat kerjaan. Itu mereka ketawa dan tepuk tangan. Ini sudah tak datengin, kantornya kosong, nggak ada. Alamatnya sesuai yang ada di amplop, tunjukin ke majikan. Oke, baik, Nah, mulai goy, jadi nggak usah diperdulikan orang kirim surat itu. Majikannya kasih tahu, aku juga udah laporan ke polisi. Ada surat kaleng yang datang berkali-kali ke rumah majikan saya. Ini kan membuat tidak nyaman majikan saya. Saya laporkan ke kantor polisi. Siapa ini? Kelakuannya siapa? Silakan diusut. Ini membuat tidak tenang saya dan majikan, membuat majikan saya tidak tenang. Nah, sampean ngomong ke polisi begitu. Polisi nelusuri. Saya cari sendiri, alamatnya ini kosong. Gimana ini Pak Polisi? Begitu, Mbak. Nah, kalau urusan PT di Indonesia, laporkan ke KJRI, laporan ke BP2MI. Karena PT yang di Indonesia yang berhak mengingatkan yang pertama ya adalah BP2MI sebagai pengawas, yang kedua adalah KJRI. PT-nya akan dicek. Ini aduan saya, surat saya datang sampai sekian, padahal dari BP2MI kita mediasi sudah deal, sudah tidak ada tanggung lagi. Kenapa kok masih kirim surat? Bagaimana Bapak Konjen? Bagaimana Bapak konsul ke PMI-an, ke konsuleran? Bisa dipahami nggak, Mbak? Oke. Ya, nggak usah dibingungkan. Semuanya yang saya laporkan, rekam semuanya, tunjukin ke majikan. Saya sudah mengupayakan agar penulis surat kaleng ini nggak nulis surat lagi. Dengan saya laporan polisi, ada laporan polisinya semuanya. Artinya sampean benar-benar bilang ke majikan, aku sudah melakukan berbagai macam cara agar kamu tidak ditagih-tagih lagi. Karena mereka membuatmu tidak nyaman dengan saya, sehingga kamu nginterminate saya. Itu keinginannya mereka. Ini sudah berapa bulan? Udah 1 tahun. Nah, iya. Baik-baik saja kan sama majikan? Iya, sementara ini ya baik-baik aja Mas. Makanya kalau ada surat datang gitu, pasti aku kasih tunjuk yang surat dari BP2MI, dari PT itu saya kasih tunjuk. Tapi oke lah. Terus
bulan ini ada 2 yang datang itu kan, dari Bibo sama dari apa itu yang Oren itu loh. Terus dia nanya lagi. Ya makanya dilacak, didatangi itu kantor. Aku kan udah ngomong sama sampean. Dilaporkan lagi ke polisi, dilaporkan lagi ke KJRI. Yang bisa sampean lakukan, lakukan. Karena yang membantu diri kita ya, yang bisa membantu kita ya diri kita sendiri, ya kan? Iya. Nah, gitu ya. Wes. Haruskah saya nanti ngomong lagi sama sampean? Cek bingung meneh? Iya mas, soalnya kan bentar lagi kan maksudnya mau finish gitu kan, terus kok masih aja kayak gini, belum kan. Mbak, ya ibaratnya kayak gini loh. Sampean itu sama saya, sampean anak kecil, aku juga anak kecil. Terus sampean ini tak agak-agak, awas lo gue tak pentung. Besok awas lo gue tak pentung. Awas lo gue tak pentung. Dan mentungnya itu gak mentung temenan. Masa sampean kalah dengan hal-hal yang kayak gitu? Tak kasih perumpamaan yang paling gampang. Anak kecil itu kan paling takut, kalau ditakut-takuti, awas lo kamu nanti ngelihat hantu lo jalan ke sana. Giliran sampean jalan ke sana ya udah ketemu hantu nih. Awas lo nanti kalau kamu kayak gini nanti gini. Awas lo, awas lo, awas lo. Lah nyatane sampean sampai saiki aman-aman ae, gak di penjara, gak di apa-apano. Ngono kok cik bingung karepe dhewe. Hah? Makanya perbaiki hubungan dengan majikan. Aku kerja sama kamu bagus kan. Terus kamu kan nggak ada yang nyamperin, cuman surat doang kan. Kamu nggak ada yang datengin, kamu yang nggak ada neror, terus ngapain takut? Mulai goy lah. Iya, ketakutan diri sendiri mas. Nah makanya ini loh faktor yang membuat tingkat stresnya teman-teman tinggi itu karena ketakutan dengan bayangannya, dengan pikirannya sendiri. Padahal faktanya ya nggak ada masalah, sama ya ora dikepui, ya ora ditagih, ya dicegat perman, ya ora. Kok wis keweden keluar dhewe. Hah? Ada persoalan yang tidak harus diselesaikan. Selesainya bagaimana? Dibiarkan. Ada persoalan. Ada persoalan yang memang harus kita atasi dan kita tangani. Dan ada persoalan yang nggak perlu kita gubris. Jadi tipe-tipe persoalan itu sampean harus bisa membedakan. Nah ini loh, teman-teman itu di Hong Kong itu tipe-tipe persoalan itu tidak bisa mengklasifikasi dan bagaimana cara menyelesaikannya. Contoh, masalah yang di Hong Kong yang harus diselesaikan adalah data ganda. Itu harus diselesaikan karena berurusan terhadap rekod. Contoh kedua adalah majikan ngamuk-ngamuk, teriak-teriak, marah-marah. Nah, solusinya apa? Ya dibiarkan. Nggak mungkin kita lawan. Kita lawan kalau kita itu benar, terus dituduh salah. Nah, itu kita lawan. Persoalan. Yang berikutnya, statusnya teman-teman yang nggak enakin hati. Nah, itu malah masalah yang tidak harus digubris. Ya memposisikan masalah. Nah, kayak sampean ini, selama hubungan sampean dengan majikan bagus, ya sudah cukup, nggak usah dipeributkan. Tapi nek cek mau metendase datang ke KJRI, tanyakan ke mereka, apa jawaban mereka, apa tindakan mereka, negur PT kah atau bagaimanakah gitu, bisa dipahami nggak? Sampai sampaikan ini mengganggu saya dengan majikan karena ini adalah alamatnya majikan. Di Hong Kong semua persoalan kalau dialamatkan ke majikan, ibaratnya itu persoalan ini sampean, tapi dialamatkan ke majikan itu sudah membuat tidak nyaman. Itu bisa dituntut yang mengirimi surat. Di Hong Kong privacy. Sampean makanya nggak perlu apa ya, kancong gitu. Nggak perlu dipikirin temen-temen, gajian jalan terus, majikan baik-baik saja, ya udah kerja.
Dia butuh, sampean lanjut. Dia gak butuh, cari majikan baru. Kan statusnya finish. Iya, betul. Ya, sampean ini kayak diagak-agak ambil sesuatu, mau diagak-agak tok. Wis wedi. Gak sampai ditutuk, di awas yo ya ambek nggo palu ayo ngono tok. Ngono wis keweden. Ya, berdoalah. Iya, betul. Makanya berdoalah sama Gusti Allah biar dihilangkan rasa takutnya. Perbanyak perbuatan baik biar sampai di dunia semakin yakin dan percaya diri. Bisa dipahami, Mbak E. Ya. Tapi Baik. ya jenenge wong bingung iki piye neh. Is aku ora iso maido sih. Jenenge wong wedi ku aku ngedabul sak dobole nek panggah wedi ya panggah wedi. Iya kan, maka dari itu kan Mas, maksudnya kan majikan baik gitu loh. Terus aku ki gimana caranya biar Mas surat ki nggak kesini terus gitu kan. Kalau ada rencana kan mau nambah gitu loh, maksudnya kan kayak gitu. Tapi kok suratnya teko terus, kan padahal kan masalah sudah selesai gitu loh. Ya oke, makasih Mas atas sarannya. Oke, siap. Gitu aja ya. Iya, makasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman semuanya, sekali lagi apapun yang terjadi, ya sekali lagi namanya rasa takut ya, apapun itu, semuanya orang pasti punya rasa takut itu, tapi bukan berarti rasa takut itu menguasai pikiran kita sehingga kita itu menjadi seseorang yang tidak bebas bergerak, membuat orang yang jadi tertekan, menjadi orang yang khawatir, karena memang itu adalah problem yang utama teman-teman yang ada di sini. Takut terhadap takut kehilangan pekerjaan, takut nggak punya uang, ya kan? Takut hidup susah, takut sengsara. Jadi berbagai macam lapisan rasa takut itulah yang membuat kehidupan kita itu tidak bernafasnya lebih lega. Makanya kendalikan rasa takut. Dan bagaimana cara mengendalikannya rasa takut? Ya sekali lagi, sampean punya iman, sampean punya kekuatan iman, sampean punya banyak pengetahuan. Jadi knowledge it's power. Nah, pengetahuan itu kekuatan. Nah, kalau kalian nggak punya pengetahuan, ya pasti diliputi rasa takut. Karena ada yang rasa takut itu secara psikologi, ada takut itu secara mental, ya kan? Nah, ini yang bahaya. Ini yang harus ada materi bagaimana melawan rasa takut. Nah, bojoku takut setan. Bojoku? Takut ulo. Takut ulo. Takut boyo. Takut boyo. Yo aja marani barang-barang sing boyo. Nek takut ulo. Yo aja mrusuk-mrusuk, melok mrusuk-mrusuk. Nek wedi ulo. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Kalau kalian takut di Hong Kong terus kalian berangkat ke Hong Kong kayak mumet dasit. Karo Hong Kong takut, senengane mu karo jin. Karo jine seneng. Bayangkan aja rasa takut itu ketika kalian punya jin kan jadi bahagia. Come on guys, ayolah. Ya. Wis perangi rasa takut. Tidak perlu punya rasa takut yang berlebihan. Takut boleh, tapi tidak boleh menguasai pikiran kita. Takut itu hanya maksimal itu 20%. Sebagai bentuk atau tingkat kewaspadaan. Takut itu tetap dibutuhkan, tapi tidak boleh mendominasi. Seperti itu, ya. Sekali lagi, karena kalau orang tidak punya rasa takut, itu pastinya adalah
orang yang sombong dan congkak. Aduh, aku dulu sampai pernah dibilang Sandro iku wonge gak sombong, tapi congkak. Dulu. Sekarang ya wis gak wani ya. Sekarang harus lebih mawas diri, lebih berpikir ya, nek gak ngono kok ben gak jantungnya pedot. Keep stay tune my YouTube channel. See you next video. Bye bye.